Bisa, Pak. Logika sekuensial tersinkron. Wih, ada pointernya Pak, keren. Iya, ada, Pak. ada pointernya. pointer. Kursor. Keren Pak, keren. Barcode-nya pakai sama yang kemarin, Pak. Barcode-nya sama yang kayak kemarin. Barcode untuk absen, Pak. Presensi. Oh, oke, Pak.
Iya, kedengeran, Pak. Dengeran, Pak. Kok aneh? Masuk, Pak. Barusan? Dari tadi, Pak. Oh, oke. Sip, kita lanjutkan. Wah, lucu. Ini rekamannya nggak ada suaranya. Ada-ada aja. Save kok, Pak. Save. Dari tadi saya ngerekam pakai OBS, audionya nggak saya aktifin kan. Aduh, ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti kalian inget-inget aja. Kira-kira saya ngomong apa gitu kan. Oke, lanjut ya. Slide-nya tinggal dikit. Nanti abis ini kita tanya jawab. Dari slide ini, controller ada konversi dari itu menjadi none. Oke, tabel kebenarannya sama. Oke, inilah yang disebut sebagai controlled latches, ya, yang tadi juga latch yang terkendali sih, sama. Tapi di sini ada kepastian bahwa S dan R itu tidak boleh sama. Oke, di sini kita buat sebuah sumber input namanya D atau data. Data ini memiliki dua cabang yang masuk ke gerbang ini sebagai S. Kemudian satu lagi, ini harusnya R atau S ya? Oke, nanti kalian periksa. Kemudian cabang yang kedua, ini adalah diberi inverter sehingga tidak mungkin terjadi yang namanya input dari D itu adalah sama di gerbang S maupun R. Itu. Nah, kemudian untuk controllernya, ya ini hanya pengaktif saja untuk pengaman dari clock-nya lah ini ya. Kendali dari clock generatornya. Oke. Sehingga kita sudah punya pengaman di sini memiliki inverter, nggak akan terjadi yang namanya sama. Kondisi invalid itu tidak akan tercapai. Untungnya, tidak akan tercapai. Kemudian kita melihat satu yang baru di sini, timing diagram. Ini yang saya bilang kemarin bahwa pewaktuan itu menjadi penting. Waktu itu menjadi penting. Clock menjadi penting. Kita lihat pada bagian C dulu, clock. Clock ini memiliki ukuran nilai digital yang tetap. Jadi kalau misalkan dia lebarnya biru sekian, maka dia akan memiliki lebar nilai low atau nilai 0 yang sama. Kemudian ketika dia harus aktif menjadi warna merah, itu panjang durasinya juga tetap. Itulah clock. Sebagaimana jam tangan kalian, itu clock. Jam dinding di rumah, itu clock. Tetap. Mau 1 detiknya hari ini sama 1 detiknya seminggu lagi akan tetap. Tidak ada 1 detiknya 2 minggu lagi itu lebih pendek, lebih sedikit. Itu nggak ada. Nggak ada. Kecuali secara mekanikal terjadi permasalahan. Misalkan contoh masalah mekanikal itu adalah masalah power. Baterainya mau habis. Nah, kalau baterai mau habis beda. Akan berbeda. Tapi kan kita ngomong sistem digital pasti ada power. Dan latch itu nggak akan tersimpan kalau nggak ada arus atau tegangan. Makanya saya bilang RAM, Random Access Memory, itu hanya bisa menyimpan nilai informasi biner ketika dia ada listrik. Kalau nggak ada listrik, dia nggak akan menyimpan apa-apa. Begitu ya. Jadi itu bukan bahasan kita. Kalau misalkan, wah baterainya habis, gitu. Ya pasti akan salah clock-nya. Nah, kemudian yang D, ini adalah data kita. Dari seluruh rentang waktu, data kita itu memiliki ukuran yang tidak sama dengan C. Ya. Di sini warna ungu menjadi indikasi aktif dari sistem controlled latches kita. Kemudian pada hasil Q itu akan memberikan hasil luaran, entah dia menyimpan informasi atau tidak, itu dari kombinasi C dan D. Oke. Jadi kalau misalkan ini C-nya kan harus aktif nih. C-nya 1. Oke. C1 warna ungu di sini adalah warna merah di timing diagram. Kemudian jika D sama dengan 0, maka dia akan mereset.
Eh, contohnya yang ini. Jika D sama dengan 0. Ini kan beberapa waktu D langsung turun kan. Ketika D turun, lalu di sini sepersekian entah mili atau mikro detik, D bernilai 0, maka reset terjadi pada Q. Maka nilai jadi biru. Garis biru. Kemudian jika C-nya aktif, D-nya aktif, maka dia akan set. Tetapi ada jeda, ya, ada jeda. Kita lihat di sini C itu aktif, oke. Tapi sebelumnya di sini D-nya aktif. Ketika D-nya aktif, dia tidak langsung mengaktifkan Q atau menyimpan. Dia nunggu clock. Kalau clocknya aktif, maka di daerah sini dia langsung aktif. Nah, dia langsung aktif. Dia aktif. Tapi tadi ya, syaratnya adalah harus mengikuti clock. Maka CD 11, Q-nya 1. Begitu. Ini agak-agak imajinasi karena membayangkan sebuah state itu seakan freeze dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Kemudian contoh yang lain. Ini masih timing diagram. Kita punya C yang durasi clock-nya lebih panjang. Misalkan merahnya panjang seperti ini. Nah, kemudian bagaimanakah jika data kita ternyata tidak sepanjang clock-nya? Data kita seperti ini. Ini ada bagian yang terpotong. Kemudian dia seperti ini. Masih panjang, terus kemudian dia turun. Datanya hilang. Datanya hilang. Bukan hilang, memang dia tidak punya informasi data. Kemudian nanti dia aktif lagi. Tapi masih dalam rentang clock di sini kan. Kemudian masih lagi sekian di sini. Nah, dari sini belum sempat D-nya ini untuk 0 ya. Pada batas yang titik putus-putus di sini, itu D-nya belum sempat 0. Jadi kondisi inilah D dianggap 1. Kita lihat Q-nya. Hasil Q-nya itu ditandai dengan warna hijau. Seperti ini. Dia terpotong data. Di sini sebenarnya ada data, tetapi nggak ikut tersimpan karena clock-nya belum aktif. Nah, sehingga dia baru mulai Q dari sini. Dari sini, oke, masih sama. Nah, sampai sini berbeda. Kenapa? Dia belum bisa turun karena D-nya belum 0. D-nya ini masih 1 ini. Kepotong di sini sama clock, ya akhirnya dia sisanya di sini. Dan seterusnya, ini hijau seterusnya. Disimpan terus ini. Ini data semua. Nah, seperti itu. Inilah timing diagram pada controlled latches. Oke, uraian poinnya. Di latches atau C latches ya. Mungkin sama sih. Memiliki kemampuan untuk menahan data di dalam penyimpanan internal. Oke, sama. Ini cocok digunakan sebagai penyimpanan informasi biner secara sementara. Tapi ini masih asinkronus ya. Jadi kalau kita tadi belum punya clock yang beneran clock. Ini masih C di sini masih bersifat sebagai enabler. Yang clock betulan kan seperti ini. Tetapi kita belum. Oke, nanti lebih lanjutnya di pertemuan berikutnya. Ini cocok digunakan sebagai penyimpan informasi biner secara sementara. Ya, di mana-mana random access memory itu sementara menyimpan. Sirkuit ini sering disebut sebagai latch transparan. Output akan mengikuti perubahan pada input data sepanjang input kendali C dalam kondisi aktif. Jadi kondisi input kendali C itu akan sangat menjadi penentu apakah ada perubahan atau tidak. Seperti tadi kita lihat, ada data yang masuk, itu kondisi 1. Belum sempat dia 0, si C, input kendali C itu sudah mati. Otomatis output dari Q akan 1 terus, akan aktif terus. Begitu. Jadi control latches ini ada, paling tidak ada dua paradigma. Yang pertama adalah yang dipicu oleh level. Jadi yang dipicu adalah sisi yang mendatar.
Jadi kalau misalkan dia kena sisi mendatar ini dalam waktu yang cukup lama, maka dia akan memiliki respon. Kalau C itu merahnya panjang seperti ini, maka dia akan aktif, enable. Tapi kalau dia biru lama seperti ini, maka dia akan mati. Ini adalah level trigger, jadi yang dipicu oleh level. Tetapi ada juga yang flip-flop, itu dipicu oleh tepinya saja. Tepi ya. Jadi ini kan ada tepi. Pokoknya kena tepi, dia langsung bergerak. Kalau dia naik, ini kan naik, positive edge, ini kan tepi. Dari kondisi yang 0 menjadi 1, maka clock di situ akan mengaktifkan segala hal. Tapi ada juga yang clock-nya adalah negative edge. Tapi positif dan negatif ini akan ada dalam satu tempat. Akan ada dalam satu tempat. Tapi paradigmanya adalah ada yang level triggered dan edge triggered. Nah, tadi kita melihat ada keterlambatan ini misalkan. Ini karena ini bisa jadi karena sebentar. Ini kan clock ya. Ini kan clock. Karena ini kan clock berarti edge. Kan dia naik. Nah, ini naik. Naik. Oh, bukan. Ini berarti yang bukan edge ini. Harusnya kalau ini edge, ini kan turun. Maka di sini udah kepotong harusnya. Berarti bisa jadi ini delay, tetapi oh iya, ini kan belum turun. Belum turun. Ini karena apa? Level trigger. Ini level trigger. Kondisi di titik ini, clock-nya masih datar begitu. Kemudian datanya masih ada, maka dianggap masih ada. Kemudian di sini ada perubahan ya di tepian ini. Mempengaruhi ya. Kita selesaikan dulu. Jadi ada yang level trigger dan edge trigger. Sampai sini udah sih kayaknya. Ada yang mau diskusi? Menceritakan eksperimennya dan lain-lain? Silakan. Slide-nya udah habis soalnya. Yuk, silakan yuk. Udah presensi semua? Baru mau absen, Pak. Oh, baru absen. Sebentar. Masih aktif nggak ya? Wah, kaget saya. Ini kok di Chrome saya kan juga membuka slide presentasi. Iya, Pak. Ukuran datanya slide saya itu adalah, tebak berapa coba? ,3 mega. Mantap lah. Itu per slide-nya, Pak. Enggak, total. Dari awal tadi kita presentasi sampai selesai saya, 2,3 mega. Slide presentasi aja ya, bukan audio Discord. Kalau audio Discord paling ya sejam sekitar 30 mega. Tadi saya udah ngoreksi sebagian kelas Word di Google Classroom. Terus ya sedih ya, ada yang nggak mengerjakan, nggak aktif gitu. Ya nilainya masuk ke situ, mau gimana lagi. Kalian udah tahu kan hasil nilai kontribusi kalian seberapa. Presensi kelas sampai jam 12. Oke, silakan. Baru 37 yang
yang presensi. Yang nggak hadir kan ada 2. Yuk, classroom. Namanya presensi kelas 8 April 2020. Oke, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Pak mau tanya soal paradigma tadi Pak. Ya, Kan ada yang dipicu sama level trigger, ada yang dipicu dan head trigger. Itu kita ngeceknya pakai yang mana? Gimana ya Pak ya? Soalnya kok sekilas tuh kayaknya sama aja gitu. itu tergantung. Kita lagi pakai control latches atau flip flops. Kan kita belum pakai flip flops nih, kita baru control latches, otomatis itu level trigger. Oh iya emang ada 2 sistem yang beda gitu Pak. Jadi kita emang lagi sekarang pakai control latches, jadi Betul. emang yang pakai level trigger gitu Pak. Betul, kayak gitu. Kita belum flip flop, jadi belum yang edge trigger, belum. Cirinya control latches itu adalah C-nya adalah C control, bukan C clock. Nah, kalau flip flop, C-nya itu C clock. Kodenya pun beda, CLK kan. Jadi kalau flip flop itu pasti pakai clock. Jadi ada clock generator di situ yang gunanya menyediakan perubahan tepi, yaitu positive edge dan negative edge. Tetapi kalau yang control edges itu adalah level trigger. Dia baru bergerak, baru memberikan respon jika ada level tertentu, level atas atau level bawah seperti itu. Merah atau biru. Gimana? Baik Pak, bisa. Oke. Yang lain? Ada yang mau didiskusikan? Teguh, seharusnya Q prime hanya 1. Wah, udah lewat tadi tuh. Yang mana ya? Semoga udah jelas sih, kan tadi saya udah jelaskan. Yuk, ulangi yang lain. Gimana? Terus jangan lupa isi survei lagi. Nah, ini mumpung belum selesai ya. Kode linknya sama. Sebentar. Yang beda adalah tanggal ya. Jadi tolong tanggalnya diganti. Gak kedengeran suaranya Robi. Kenapa nggak kedengeran? Kamu pakai push to talk atau activity status? Channel Pakai ini, aktivitas tadi. pakai channel ini udah, kamu aman kok, kamu nggak mute. Tapi jangan-jangan level dari mikrofonnya terlalu rendah kali. Atau kamu pakai earphone, tapi earphone mikrofonnya rusak, itu bisa jadi. Dilepas earphone-nya, nanti mungkin bisa ngomong. Udah isi kesehatan kan? Absen udah ya?
Sip, sip. Pak, mau tanya lagi Pak. Silakan. Tadi yang maksud clock berperan sebagai enabler gimana tadi Pak di latches? Di latches. Bukan clock itu. Kita nyebutnya C aja, biar nggak membingungkan. C masih berperan sebagai enabler gitu. Iya, betul. Jadi C itu harus... C itu menjadi pengaktif. Pengaktif terhadap R dan S. Ya. Waalaikumsalam. Udah nyoba tadi Discord. Ntar mas, kelas dulu. Masih ini versi beta. Pasti. Ya. Jadi control latches kita pakai C aja. Kalau flip flops baru namanya clock. Tetapi bentuknya bisa jadi sama. Bisa jadi sama. Tergantung kita pengennya karena dia perubahan level atau karena levelnya. Nah, kalau edge ini kan perubahan level. Perubahannya. Kalau latches kita pakai levelnya. Gitu. Oke, saya coba periksa presensinya. Daripada periksa yang sudah, itu lebih mudah periksa yang belum. Yang belum itu Rosita, Erana, Oki, Laura, sama... Hah? Sebentar. Salah baca. Oh benar, sama Lydia. Itu belum presensi, Laura sama Lydia. Datang dosen yang saya pengaruhi pakai Discord aja gitu. Yuk, gimana yang lain yuk? Tanyalah. Kalian jangan lupa baca buku ya. Yang buku apa ya? Digital Logic, Circuit Analysis and Design. Yang namanya, yang covernya biru. Victor P. Nelson. Sama Troy Nagel, David Irwin, dan lain-lain lah. Coba Pak di-type Pak. Kenapa? Nama diketik. Oh, oke, sebentar. Bisa di pronunciation-nya. Oh iya. Lu ada di Google Classroom. Namanya udah ada di Google Classroom. Ismoyo itu dianggap sudah respon, tapi harusnya ada muncul untuk ngirim kembali, karena itu dianggap survei yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Padahal inputnya bisa dibuat beda kan, inputnya bisa dibuat beda. Saya tidak kolek nama, saya tidak kolek email, hanya kolek beda tanggal. Terus punya Devi jadi nggak bisa isi kembali gitu, nggak ada tombol isi kembali gitu misalnya. Iya Pak, nggak ada ya Pak. Wah, kok nggak ada? Sebentar, saya cek dulu. Jadi kalau kalian baca buku, itu isinya filosofis. Dan akan sangat mudah memahami latches, clock, kemudian timing diagram, sekuensial, asinkronus, sinkronus. Itu buku sih. Karena kalau belajar dari slide itu kan kayak Coba kalau open in Chrome gimana Lara? Jadi ketuk titik 3 yang di pojok kanan. Kemudian open in Chrome. Kali aja muncul tombol tambahan. Oh sama aja. Sebentar. Di mana lokasi aplikasi?
Harusnya bisa sih. Tanggal 8 April. Ya, sebentar. Ini saya buat. Udah sih, waktu kita hanya sejam aja dari segi waktu. Saya mohon diisi surveinya. Ini linknya saya persiapkan. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Ada request video nggak? Saya bingung juga harus bikin apa kalau nggak ada yang. Nah, silakan isi kembali. Jadi, isi kembali. Pakai survei kuliah yang terbaru di TF itu. Di kelas. Pasti kan kalau pertemuan ini kan saya unggah kembali. Jadi ini direkam sekarang. Cuma tadi ada kesalahan. Kesalahannya adalah audionya sampai slide keberapa mau selesai tadi itu nggak masuk. Jadi cuma ada tayangannya. Jadi ya agak nggak jelas. Tapi untuk slide-nya kan udah saya share. Slide-nya ada di Google Classroom. Itu yang asinkron. Jadi kalian bisa buka-buka sendiri. Ya kan, harusnya bisa buka-buka sendiri kan tuh. Nggak perlu yang, kalau yang link yang live, ini yang tersinkron. Jadi apa yang saya buka itu akan ngikut. Nah ini kalau saya ganti slide-nya akan berubah. Kemudian itu dia, kalau video yang asinkron saya belum siapkan. Tentang apa ya? Oh iya, link slide ini juga bisa kalian buka cukup di browser, tidak perlu install aplikasi apapun. Oke, udah. Mohon isi survei dulu. Baru isi 2 nih. 2 atau 3? Baru 2 orang. Yuk, isi. Habis itu saya tutup. Sip. Makasih Teguh. Ya, yang lain segera isi. Pak, kalau misalkan slide-nya itu dibagikan di Google Classroom nggak? Kan saya udah bilang. Ada. Udah ada. Berarti nggak buka Google Classroom ya? Slide-nya itu dalam bentuk halaman website. Jadi nggak bisa di-download. Tapi yang seperti kalian udah cek tadi,
Saya sih yang ngecek. Itu ukuran saya presentasi dari tadi itu sekitar kurang dari 3 giga. Sorry, kurang dari 3 mega. Saya kira untuk ukuran slide itu sangat kecil. Karena semalam saya percobaan itu menggunakan animasi yang cukup berat dan gambar yang cukup berat itu sampai 9 mega. Tapi tadi hanya ini sedikit. Ya kan? Ini 2,8 mega punya saya. Nah, untuk offline belum bisa. Bisa tapi agak ribet dan bisa. Ya. Meskipun laptopnya mati kan bisa pakai HP sebetulnya. Yang lain juga pada pakai HP kan, dari HP. Tidak harus pakai laptop. Modelnya cuma browser dan Discord. Mikrofon nyala, pakai data. Ini aja, karena kan tidak ada animasi tuh, Teguh, ya kan? Kamu screenshot satu-satu, nah kan? Di screenshot satu-satu kemudian dikompil jadi PDF. Nah, udah jadi PDF. Pak, kalau saran penyajiannya kayak pakai pentap itu gimana, Pak? Suaramu putus-putus. Kayak gimana? Kayak penyajiannya pakai pentap gitu, maksudnya kayak visualisasi papan tulis. Itu akan video streaming. Ini untuk sinkronus atau asinkronus? Sinkronus atau asinkronus? Kalau kayak sekarang ini sinkronus kita. Jadi saya mau gores apa, kemudian goresan itu nanti sampai ke kalian. Itu sinkronus. Kalau saya gores apa, kemudian saya videokan, nanti diunggahnya 2 hari lagi, nah itu asinkronus. Nah, kalau saya sinkron, mengirim data itu online, nanti jatuhnya video streaming. Dan video streaming itu hitungannya bisa jadi 1 jam itu konsumsi data sampai 500 mega. Kalau saya siap aja, toh pakai koneksi Itera kan. Saya nggak pakai data mobile. Itu eranya Laura belum presensi. Yuk, segera isi survei kuliah. Ini kenapa baru 18 yang respon? Baru 20.
Di dosen-dosen lain kalau boleh tahu pada pakai apa media kuliahnya? Selain Pakai Zoom, Pak. pakai Zoom. Wah, dahsyat ya. Terus ya Google Classroom sama WA, Pak. Oke. Masih ada yang pakai Zoom ternyata. Penggunaan perangkat untuk kuliah online tuh diserahkan dosen ya, Pak ya? Nggak diturun di Tera gitu. Yang mana? Ulangi pertanyaannya, putus-putus soalnya. Penggunaan software untuk kuliah daring ini terserah dosennya gitu. Sebetulnya nggak terserah juga, karena ada arahan lah ya. Ada arahan, jadi yang diinstruksikan tuh Google Classroom. Itu yang sudah jelas. Tetapi yang e-learning ITERA itu tidak tertulis. Karena itu udah pasti dong, masa kita punya sistem tapi masa nggak dipakai. Itu kayak gitu. Nah, tetapi bagi kalian yang pakai e-learning ITERA, adakah dosen yang minta kalian pakai e-learning ITERA? Waktu TPB, Pak. Ya, berarti yang sekarang enggak ya. Tapi saya yakin adik kelas kalian tuh pakai itu, e-learning ITERA. Dan itu sering down. Sering down. Dulu ketika dosen tidak full e-learning saja, itu weekend kan sering down. Nah, sekarang itu lebih sering lagi. Setiap hari itu hampir ada down ya. Jadi saya tahu dari dosen-dosen juga. Karena banyak yang menyelenggarakan UTS, itu kan. Kemudian ada kuis, tugas-tugas, itu e-learning semua. Dan itu down. Hitung aja berapa mahasiswa ITERA. 8.000, Pak. 8.000 itu nggak buka sekaligus sih. Tapi ya Iya sih. belum dosennya juga. Tetap itu luar biasa untuk menyita resources-nya si server. Oh ya, ada MKU. MKU biasanya pakai e-learning pastinya. Itu kata Robi, kirim video 40 menit. Ngapain kirim video? Kamu bikin video. Untuk siapa? Ayo, Robi. Habis 980 mega. Ya ngapain kirim? Kalau kalian ada tugas, bikin video, pelajari aplikasi kompres ya. Aplikasi kompres itu penting sekali. Nah, untuk aplikasi kompres video, itu ada yang namanya codec. CODEC. Ya. Codec. Itu adalah standar standar penyandian atau encoding di dalam sebuah video. Jadi video itu kan butuh penyandian. Nah, kalau kita mau sistem digital tuh semua itu encoding, decoding gitu. Karena dia perlu disandikan, maka efek dari sandi adalah ukuran data. Kita tahu biner itu 2. Biner itu bisa 4 bit misalkan, tetapi kalau jadi desimal dia cukup 1 bit. Bayangkan ya, ukuran data itu berubah. Ukuran register berubah. Maka, nih, Teguh langsung ya. Jadi, kompres video saya itu, dulu ketika saya masih di Kediri, itu saya harus upload untuk menghemat kuota data saya, untuk upload ke YouTube. Saya kirim video kan waktu itu 1 jam, ya 1 jaman. Itu dari ukuran 700 mega saya kompres tinggal 200 megaan. Caranya bagaimana? Pakai codec X265. Codec X265. Jadi rata-rata habis kita render video itu namanya codecnya X264. X264 itu bagi kalian yang suka download film, streaming gitu ya, di torrent, belakangnya kode X264. Tapi ketika kalian lagi torrent X265, coba lihat ukuran datanya, sadis. Lebih kecil, Pak. Iya, Full HD kecil banget. Untuk ukuran Full HD kecil. Kontainernya biasanya MP4.
MP4, MKV, nah itu bebas lah. Itu Teman lebih saya kecil itu. buat video Pak. Gantian, siapa? Moyo nih. Monggo Mas Wahid. Apa? Udah lupa aku moy. Ya, Teman saya buat video 10 menit di HP hampir 1 giga Pak. Ya, Malah benar. bingung dia mau kompresnya. loh, jangan diremehkan. HP zaman 4K. sekarang itu, HP zaman sekarang itu ukurannya Full HD kan. Pixelnya itu 1900 minimal 2000 lah, 2160-an pixel. Ya jelas dia bakal luar biasa. Belum lagi frame per second-mu. Settingan frame per second screen recorder ya, merekam layar itu. Untuk screen recorder dia frame per second-nya berapa? 60 frame per second. Wah, luar biasa. Pixelnya seukuran gitu, frame per second-nya segitu, hasil output videonya ya pasti gede. Padahal cuma 10 menit. Nah, karena itu belum dikompres, maka install-lah di HP kalian. Ini kalau saya dulu install apa ya? Namanya FFmpeg Media Encoder. FFmpeg Media Encoder. Syarat Kayak punyanya Ubuntu namanya, Pak. Intinya dia open source sih. FFmpeg itu memang software open source. Jadi itu untuk encode. Saya mau share tampilan aplikasi. Tapi HP-nya jadi panas. Karena dia akan meminjam resource prosesor. Ketika saya encode video-video saya jadi X265, wah itu luar biasa. Kipasnya berisiknya luar biasa. Tapi itu ada harga. Jadi prosesor kita bekerja keras demi data kuota kita terselamatkan. Kalau RAR itu kan kompres untuk data, bukan video. Dan RAR itu tidak mampu mengkompres video. Jadi kalau punya video 500 mega, dikompres pakai RAR atau zip, ya sama 500 mega hasilnya. Nah, kompres di sini tuh harus sifatnya encoding, bukan encapsulating. Jadi kalau cuma bungkus sih, RAR sama zip itu cuma bungkus. Tidak mengubah susunan data di dalamnya. Tapi kalau encoding video itu akan mengubah isi. Ini yang isi survei belum semua loh. Ayo. Baru 27. Separuhnya aja belum ya. Udah deh 23. 20. Made dari tadi ngetik, ngomong lah. Malah berhenti kan ngetiknya. Agus.
Iya, Made, bener. Emang kayak gitu. Jadi kalau saya bayangkan tuh seperti, misalkan namamu. Namamu itu Made Agus Andi Gunawan. Huruf yang muncul berkali-kali itu A, misalkan. Made A, Agus A, Andi A, Gunawan AA. Muncul A berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di ukuran bit data, berarti ini udah 5 bit. Kenapa nggak kita bikin 5 bit tadi saya sederhanakan jadi 2 bit? Kok bisa? Bit pertama itu A. Bit kedua adalah jumlah dia muncul berapa kali. Udah. A 5. Udah, berarti A itu muncul 5 kali. Misalkan seperti itu. Itu adalah ide kompresinya. Tapi kalau misalkan ada teknik lain, ini di berita-berita internet itu kan ada tuh, anak SMA ikut kompetisi Google Science apa gitu, itu untuk teknologi kompresi. Saya nggak tahu itu hoax atau real, tapi sepertinya kok real. Hebat juga ya kalau bisa menemukan teknologi kompresi seperti itu. Mungkin kalian kalau lagi kebanyakan kuota data, tontonlah TV series Silicon Valley, Pied Piper. Ada yang nonton Silicon Valley? Itu keren banget. Karena itu sebuah perusahaan, ini ya, perusahaan kompresi. Jadi kita video call, ini kan masalah semua orang video call ya. Video call itu kan kita pengennya bagus, kita pengennya lancar. Tapi apa? Ukuran datanya gila. Nah, ini TV series Silicon Valley ini bikin cerita fiksi, dia berhasil mengkompres sebegitu luar biasanya. Oke. Yuk, yang isi survei yuk. Kalau udah saya cukupkan, biar yang lain yang punya kegiatan bisa mengakhiri pertemuan ini. Cuma kalau masih di Discord juga nggak masalah. Tapi dari saya, terkait perkuliahan ini, kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.